Manajemen bicarakan masa depan Ardi Idrus. Manajemen mulai susun tim untuk musim depan. Kriteria pelatih Persebaya musim depan. Negosiasi 80% skuad untuk musim depan. Paul Munster minta fisik pemain tetap fit. Manajemen bicarakan masa depan Ardi Idrus. Manajemen Persebaya Surabaya blak-blakan membicarakan masa depan pemainnya Ardi Idrus. Apakah bertahan atau kembali ke Bali United karena masa peminjaman habis? Menjawab hal ini, Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi memberikan sinyal pemain asal Maluku tersebut bakal dipermanenkan. Kalau teman-teman lihat Ardi Idrus, punya menit bermain yang lumayan, yang cukup, juga kontribusinya cukup kuat. Itu yang menjadi salah satu pertimbangan, kata Chandra Wahyudi. Ia melanjutkan, apabila klausul kontrak peminjaman Ardi Idrus dari Bali United selesai, manajemen Bajul Ijo bakal berbincang dengan pemain. Kami juga akan berkomunikasi dengan manajemen Bali United untuk memakai jasa Ardi dengan klausul-klausul tertentu. Lanjut pria yang pernah menjabat sebagai manajer Persebaya ini, manajemen mulai susun tim untuk musim depan. Persebaya Surabaya mulai merancang komposisi tim untuk musim mendatang dengan mempertahankan sebagian besar fondasi skuad saat ini. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, mengungkapkan bahwa evaluasi sudah dilakukan mengingat kompetisi Liga 1 2024-2025 hanya menyisakan 7 pertandingan lagi. Sudah ada pembicaraan untuk pemain-pemain tertentu. Harapannya memang 70-80% fondasi tim ini akan terus menjadi tulang punggung Persebaya ke depan. Ujar Chandra Sabtu 29 Maret 2025, manajemen juga mulai mempersiapkan berkas pemain pinjaman termasuk Ardi Idrus yang saat ini dipinjam dari Bali United. Keputusan soal kelanjutan statusnya akan dibahas setelah kontraknya habis. Selain pemain lokal, Persebaya juga telah memiliki rencana untuk pemain asing. Sebelumnya, Presiden Persebaya menegaskan bahwa ada 2 pemain asing yang dikontrak lebih dari 1 musim, yakni Bruno Moreira dan Francisco Rivera. Saat ini, fokus utama manajemen adalah memberikan dukungan terbaik agar tim bisa mengakhiri musim lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Chandra juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap posisi pelatih baru akan diputuskan setelah kompetisi berakhir. Kriteria pelatih Persebaya musim depan. Rumor pergantian pelatih kepala Persebaya Surabaya berhembus kencang dalam beberapa pekan terakhir. Green Force disebut-sebut akan mengganti Paul Munster dengan pelatih lain dan nama Shin Tae-yong masuk dalam daftar juru taktik yang dirumorkan sebagai pengganti. Masa depan Paul Munster di Persebaya Surabaya memang masih menjadi tanda tanya. Hal ini tak lepas dari inkonsistensi Green Force dalam mengarungi Liga 1 Indonesia 2024-2025. Persebaya Surabaya di tangan Paul Munster sebenarnya sempat menjanjikan pada awal musim ini. Dia bahkan mampu membawa Green Force memuncaki klasemen Liga 1 2024-2025. Manajemen Persebaya Surabaya pun buka suara masalah itu. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi mengatakan bahwa manajemen saat ini fokus mendukung tim menyelesaikan musim terlebih dahulu. Paul Munster minta fisik pemain tetap fit. Paul Munster nahoda Persebaya memberikan latihan mandiri untuk para pemain. Munster meminta pemain harus menjaga kondisi agar dapat tampil fit lawan Persija Jakarta pada 12 April 2025 nanti. Setiap pemain berbeda, jadi programnya juga berbeda. Semua orang sudah memiliki masing-masing dan paham apa yang harus dilakukan, jelasnya. Hal yang baik adalah ketika pemain-pemain ingin terus mendorong dirinya ke intensitas yang lebih tinggi, tutur mantan nahoda Bhayangkara FC itu. Sementara itu, sebelum berlibur, Persebaya beruji coba lawan tim Persebaya Future Lab di Stadion Gelora 10 November pada Jumat 28 Maret 2025 malam. Tim utama Persebaya menang besar.
Namun, menurut pelatih kepala Paul Munster, itu bukan target yang dituju. Yang ingin diukur adalah perkembangan kondisi fisik setelah sebelumnya libur cukup panjang bersamaan dengan jeda FIFA Matchday, juga perkembangan tim secara taktikal. Negosiasi 80% skuad untuk musim depan. Berencana untuk menegosiasi 70-80% pemain di skuadnya untuk musim depan. Mereka diharapkan menjadi pondasi tim untuk masa depan. Persebaya sebenarnya sempat bersaing di perebutan gelar juara bersama Persib. Namun hal itu buyar lantaran menjalani periode sulit dengan hanya meraih 1 kemenangan dalam 8 laga dari pekan ke-17 hingga pekan ke-24. Bajul Ijo pun terlempar dari persaingan gelar juara dan kini posisi kedua diambil alih oleh Dewa United. Maung Bandung di posisi puncak dengan 57 poin, jauh meninggalkan Persebaya dengan 48 angka. Karena kondisi ini, manajemen Persebaya pun juga akan melakukan perubahan komposisi pemain. Diharapkan Persebaya bisa lebih bersaing musim depan. Ada pembicaraan dengan pemain-pemain tertentu. Harapannya memang 70-80% pondasi tim ini akan menjadi tulang punggung Persebaya ke depan, kata Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi. Ambil langkah berani tunda latihan taktikal. Persiapan yang dilakukan oleh Persebaya terlihat dari pendekatan latihan yang diterapkan. Para pemain tidak hanya berlatih di lapangan saat sesi latihan resmi dengan tim, tetapi juga melakukan latihan individu selama masa libur Hari Raya Idul Fitri. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebugaran fisik mereka. Pemain berlatih menjaga badan, kekuatan, dan lari. Mereka harus tetap bergerak. Intensitas tinggi, kekuatan, program lari juga. Jadi, itu berbeda. Itu bukan satu area khusus pada badan, itu seluruh badan. Jelas Munster kepada Liga Indonesia Baru. Setelah menjalani latihan individu selama libur lebaran, Paul Munster bersama staf pelatihnya akan melakukan analisis video untuk menyiapkan taktik yang diperlukan dalam menghadapi Persija. Kemudian ketika sudah dekat dengan pertandingan melawan Persija, kita mulai membuat analisis video dan situasi teknis untuk permainan tersebut. Saat menghadapi Persija, itu berbeda dengan pertandingan kami melawan tim lain, tambahnya. Posisi Paul Munster sangat tidak aman. Persebaya Surabaya akan melakukan evaluasi terkait posisi pelatih kepala Paul Munster untuk Liga 1 2025-2026. Posisi Paul Munster di Persebaya Surabaya masih belum aman untuk musim depan. Kabar terbaru, ada indikasi manajemen Persebaya akan mendatangkan pelatih baru. Hal itu disampaikan oleh Chandra Wahyudi selaku Direktur Operasional Persebaya. Menurut Chandra Wahyudi, kandidat pelatih baru Persebaya nantinya tentunya yang memiliki kualitas. Targetnya adalah mampu memberikan prestasi terbaik untuk Persebaya. Tentu pelatih yang bisa memberikan prestasi lebih baik untuk Persebaya, karena tahun lalu Persebaya berada di peringkat 12, tentu tahun ini ingin peringkat itu jauh lebih baik, kata Chandra Wahyudi. Meskipun masih ada 7 pertandingan, kan bisa dilihat semua kemungkinan bisa terjadi. Kami bisa naik atau turun, tambahnya. Pertimbangan itu pula yang membuat manajemen Persebaya tidak mau terburu-buru menentukan nasib Paul Munster di kursi kepelatihan, di mana kontraknya akan habis akhir musim tahun ini. Pemain wajib latihan mandiri selama libur. Berlatih secara mandiri wajib dilakukan untuk menjaga kondisi fisik pemain-pemain tim asal Kota Pahlawan itu agar tetap prima. Kita sudah memiliki jadwal libur lebaran, sudah memiliki rencana sejak bulan lalu. Program individu penting, pemain wajib melakukannya. Minggu ini kondisi pemain sudah sangat kuat dengan intensitasnya. Tidak ada latihan teknis sama sekali, ungkap pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster seperti dikutip dari laman resmi Liga Indonesia. Kemudian setelah itu, mereka akan memiliki program individu lagi. Kemudian pada awal April, program akan kembali mulai semula. Semua orang akan kembali untuk latihan tim, video, analisis, dan persiapan untuk Persija Jakarta, tambahnya. Ya, tim Persebaya Surabaya tidak langsung libur. Mereka masih berlatih.
Bahkan mereka menjalani uji coba melawan tim Persebaya Future Lab kemarin, Jumat 28 Maret 2025. Meski uji coba internal, Bajul Ijo mempersiapkan diri dengan maksimal sebagai pemanasan menuju 7 laga pemungkas musim ini. Mereka akan menantang tuan rumah Persija Jakarta pada pekan ke-28 Liga 1 musim 2024-2025, 12 April mendatang. Pagari Dejan Tumbas kontrak tambahan. Manajemen Persebaya ungkap alasan memperpanjang kontrak Dejan Tumbas hingga musim depan 2025-2026. Kabar diperpanjangnya kontrak Dejan Tumbas cukup mengejutkan, karena pemain 25 tahun asal Serbia itu baru datang ke Persebaya putaran kedua Liga 1 2024-2025 musim ini bersama Dimedimov. Dejan Tumbas juga baru menjalani 10 laga bersama Persebaya, menciptakan 1 assist. Jumlah tersebut bisa bertambah karena kompetisi musim ini masih menyisakan 7 pertandingan lagi. Perekrutan Dejan Tumbas sudah kami bicarakan dengan pelatih Paul Munster, artinya di pertengahan musim dia yang menjadi salah satu kami bicarakan dengan pelatih, kata Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi. Keputusan terbaru nasib Paul Munster. Meskipun Persebaya sukses memenangkan laga krusial melawan Persib pada pekan ke-25 Liga, nasib Paul Munster ternyata belum sepenuhnya aman dari potensi pemecatan. Pada waktu, klub memberikan ultimatum kepada Munster bahwa hanya kemenangan atas Persib yang akan menyelamatkan nasibnya. Alhasil, Munster sukses membawa Persebaya menang 4-1 atas Persebaya. Dilanjutkan dengan kemenangan 1-0 atas PSM Makassar dan imbang menghadapi PSIS. Namun nasibnya ternyata belum aman bersama Bajul Ijo. Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi tak menampik evaluasi terhadap pelatih dilakukan oleh klub. Menurutnya manajemen akan melihat bagaimana pencapaian maksimal Persebaya di akhir musim untuk menentukan posisi Munster. Chandra juga menegaskan saat ini klub akan memberikan support kepada tim secara penuh hingga akhir musim. Setelah itu, klub akan menentukan posisi Munster berdasarkan hasil akhir pada akhir musim.